Oke. Halo, Assalamualaikum. Selamat datang buat siswa-siswi khususnya kelas 11 SMAN 22 Garut. Kali ini kita akan belajar tentang persamaan trigonometri. Materi ini adalah lanjutan materi dari trigonometri kelas 10 matematika wajib. Dan sekarang kita di matematika peminatan, yaitu tentang persamaan trigonometri. Dan di mana di matematika, materi dasar itu sangat penting sekali. Kita tidak akan pernah bisa menguasai matematika kalau dasarnya saja kita tidak menguasai. Jadi sulit sekali untuk belajar matematika. Misal nih, kita belajar aljabar, tapi perkalian dasarnya saja masih lemah. Seperti kayak 3 kali 5 berapa, 7 kali 8 berapa, seperti itu. Kalau aja materi dasarnya kita tidak menguasai terlebih dahulu, maka lanjutnya itu akan sulit. Jadi silakan asah dulu dasarnya, kuatkan dulu pondasinya, baru kita akan lebih gampang atau lebih mudah belajar materi-materi matematika di tingkatan yang lebih lanjut lagi, seperti itu. Oke, buat sistem video ini silakan kalian bisa pause atau hentikan terlebih dahulu kalau memang pengajaran dari Bapak terlalu cepat seperti itu. Dan kalau memang bisa dirasa kurang paham, mungkin bisa mengulang-ulang videonya terlebih dahulu. Dan kalau memang masih kurang juga, silakan kalian sharing di grup WhatsApp yang sudah ada di grup PJJ kelas matematika yang ada di SMAN 22 Garut ini. Oke. Kita mulai, di mana dasarnya berarti kita belajar tentang trigonometri terlebih dahulu, di mana trigonometri di materi yang kelas 10 seperti kita ketahui. Di grafiknya, di diagram kartesius, di trigonometri ini kurang lebih kan ada 4 kuadran nih. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Yang mana udah kita mengetahui bersama, di mana nilai sin, cos, dan tan di kuadran pertama itu semuanya nilainya positif. Nah, di kuadran pertama semua nilainya adalah positif. Kemudian geser ke si kuadran 2, di kuadran 2 nilai yang positifnya itu adalah sin. Di kuadran 3 ada tan, di kuadran 4 ada cos. Nih, di kuadran pertama ada semua nilainya adalah positif, di kuadran kedua ada sin yang nilainya positif, di kuadran 3 ada tan yang nilainya positif, di kuadran 4 ada cos yang nilainya positif. Jadi buat di kuadran 2 nih, selain daripada sin maupun baik itu cos ataupun tan, maka nilainya adalah negatif seperti itu. Atau di kuadran 3 juga sama, kan tannya yang positif, maka nilai sin dan juga cos di kuadran 3 adalah negatif. Sedangkan di kuadran 4 itu juga sama. Kalau cosnya adalah positif, maka nilai sin dan tan di kuadran 4 nilainya bakalan jadi negatif seperti itu. Oke, lalu ini yang mendasarnya, dan kita sedikit mengingat kembali di sudut istimewa. Sin buat sin kostan di kuadran pertama nilainya mulai dari 0, 30, 45, 60, dan 90. Buat nilai sin di kuadran pertama, buat nilai sin 0 ini udah pasti semuanya bakalan jadi positif. Dan buat nilai sin 0 adalah 0. Sin 30 itu berarti setengah. Sin 45 derajat, berarti itu naik lagi setengah akar 2. Sin 60 setengah akar 3. Dan sin 90 ini harusnya setengah akar 4. Yang mana kita ketahui kalau setengah akar 4, akar 4-nya itu kan berarti 2. Dan setengah dikali 2 adalah 1. Kurang lebih seperti itu. Jadi sekali lagi buat sin 0 setengah naik
setengah akar 2 naik lagi setengah akar 3 dan 1. Sedangkan cos adalah kebalikan daripada sin. Maksudnya adalah posisi ininya. Dari 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Nah, kalau cos kebalikan. Jadi dimulai dari 1, kemudian setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, dan 0. Seperti itu. Dan buat nilai tan posisinya adalah sin dibagi cos. Tan itu adalah sin per cos. Dan kalau berdasarkan rumusan yang ini, tan nilai sin per cos berarti nilai 0 dibagi 1 berapa? 0 ya. 0 dibagi 1 adalah 0. Kemudian setengah dibagi setengah akar 3. Ini berarti setengah kita bagi lagi dengan 1/2 akar 3 seperti itu. Setengah-setengah boleh jadi 1. 1/3 akar 3 berarti. Oke. Maaf ini bukan sama dengan tapi dikali. Kita kalikan dengan kali sekawan namanya. Karena ini akar itu gak boleh ada di posisinya di bawah ya. Maka kita kalikan dengan akar 3 dengan akar 3 lagi seperti itu. Dan kalau udah seperti ini, berarti 1 kali akar 3 berarti jadi akar 3 per akar 3 kali akar 3 berarti 3 kali 3 9, akar 9 itu berarti 3. Dan berarti hasil daripada sin per cos untuk nilai setengah dibagi dengan setengah akar 3 adalah 1/3 akar 3. Akar 3-nya kita keluarin, hasil jadi 1/3 akar 3 seperti itu. Oke, buat 45 tan 45 derajat sin dibagi cos setengah akar 2 dibagi dengan setengah akar 2. Ini udah jelas atas dan bawah sama semuanya, berarti hasilnya adalah 1. Dan terakhir adalah kedua sebelum terakhir maksudnya tan setengah akar 3 dibagi setengah bagi setengah 1, maka hasilnya adalah akar 3. Dan 1 dibagi 0 adalah tidak terdefinisi. Jadi berapapun bilangannya kalau kita bagikan dengan 0 hasilnya adalah tidak terdefinisi. Oke, ini kedua dasar yang harus banget kalian tahu sebelum kita lanjut ke materi yang selanjutnya seperti itu. Oke, dilanjut buat tadi kita gambarkan lagi buat diagram kartesiusnya buat di kuadran 1, 2, 3, dan 4 seperti itu. Ini gimana kalau nilai sin yang udah tadi kita buat kan, kalau tadi kita buat dari 0 sampai 90 nih. Dari 0 sampai 90. Nah, gimana kalau yang melebihi nilainya itu dari si 90 tersebut? Misal, berapa nilai daripada sin 150? Nah, kalau kalian menemukan bentuk seperti ini, nilai sin yang melebihi dari 90, ini kalau 150 derajat berarti di kuadran berapa? Otomatis di kuadran 2. Soalnya kan ini 0, 90, dari 90 sampai 180. Nah, dari 90 sampai 150 ada di sana. Berarti ini adalah termasuk dari kuadran 2. Dan di kuadran 2 tadi nilai sinnya positif atau negatif? Nilainya kan pasti positif. Udah jelas berarti sin 150 di kuadran 2 nilainya pasti bakalan positif hasil akhirnya. Lalu untuk mencari nilai sin 150 ini gampang banget. Tinggal berapa kurangnya dari 180. Seperti itu. Kurangnya dari 180 berapa? Ini kalau 150 berarti kurangnya cuma 30. Ini maka setara atau senilai dengan sin 30. Dan nilai sin 30 ini adalah berapa? Setengah. Lagi, untuk cos 135 derajat. Untuk cos 135 derajat, ini berarti ada di kuadran berapa? Ada di kuadran 2 juga kan? Ada di kuadran 2, yang nilainya positif itu adalah sin. Berarti kalau cos di kuadran 2 nilainya pasti bakalan negatif. Pertama, seperti itu. Lalu dari 135 ini kurangnya berapa ke 180? Berarti 45. Dan nilai daripada cos 45 yang udah tadi digambar di sini hasilnya adalah setengah akar 2.
Seperti itu. Lanjut lagi. Buat tan 120 derajat. Berapa nih? Tan 120. Otomatis ini tan 120 kurangnya dari 180 adalah berarti 60. Maka ini senilai dengan tan 60 di kuadran 2 berarti nilainya negatif juga. Hasilnya berarti akar 3. Seperti itu. Oke. Ini baru di kuadran 2. Sekarang kita next geser lagi ke kuadran yang ketiga. Ini langsung kita hapus saja ya. Oke, di kuadran 3 misal tan berapa? 215. Oke. Jangan 215 deh, 225 misal. 225 tan 225. Oke, ini berarti posisi tan 225 derajat ini posisinya ada di kuadran berapa? Otomatis kan di kuadran 3 ya. Dan di kuadran 3 nilai tan adalah positif. Nah, setelah gitu udah dapat nilai tan di 225 pasti bakalan positif. Nilai 225 ini lebihnya berapa? Dari 180. Dari 180 itu lebihnya berapa sampai ke 225? Berarti kurang lebih 225 kalau kita kurangi dengan 180 hasilnya adalah tan 45. Oke. Dan tan 45 ini hasilnya berapa? 1. Oke. Lagi. Misal cos berapa ya? Misal cos berapa? 210. Oke. Nilai cos 210. 210 masih di kuadran 3 dan di kuadran 3 yang nilainya cos berarti negatif. Negatif cos 210 kurangnya lebihnya berapa dari 180? Ini kalau 210 berarti kurang lebihnya adalah 30. Maka nilai cos 30 adalah 1/2 akar 3. Oke, bisa kalian cek kembali ya. Dan begitu pula buat yang satunya lagi. Misal sin berapa? 240. Oke, sin 240 berarti otomatis negatif karena ini di kuadran 3. Sin 240 nilainya adalah negatif. Dan berarti lebihnya dari 180 adalah 60. Sin 60 adalah sama, negatif 1/2 akar 3. Seperti itu. Oke. Dan kita lanjut ke kuadran yang terakhir lah, kuadran 4. Dan untuk nilai daripada di kuadran 4 juga sama. Misal buat berapa? Cos dulu. Cos 300. Misal cos 300 di sini berarti otomatis ada di kuadran 4. Karena di kuadran 4 nilai cos udah pasti nilainya bakalan jadi positif. Dan kalau kita cari tahu berarti ini kurangnya berapa sampai ke 360. Seperti itu. Kurangnya dari 300 berarti sekitar 60. Cos 60 itu adalah 1/2. Seperti itu. Dan silakan kalian coba-coba cek lagi buat nilai cos yang lainnya yang ada di kuadran 4, 3, dan juga 2. Buat 1 itu gampang. Tadi udah ditabelkan itu semuanya ada di kuadran 1. Nilai-nilai daripada sin cos tan di sudut istimewa yang harus kalian kuasai sebagai dasar buat lanjutannya. Oke. Great. Dan gimana permasalahannya sekarang kalau si nilainya adalah lebih dari 360. Misal sin 930 misal seperti itu. Nilai sin 930 berapa? Nah,
ini kan berarti kalau di sebuah lingkaran seperti itu, misalnya dari ini 0, 90, 180, 270, dan 360. Ini berarti 930 itu putarannya melebihi daripada yang udah ada di yang 360 seperti itu. Dan ini berarti kurang lebih berapa? 0, 360 berarti 1 putaran, 2 putaran berarti 720. Kalau 3 putaran tambah lagi, udah lebih berarti ya. Berarti ini udah 2 kali putaran dan sisanya berarti berapa? 930 kurangi 720 berarti 210. Oke, berarti ini senilai dengan sin 210. 210 ada di kuadran berapa? Ada di kuadran 3 kan? Karena di kuadran 3 berarti nilainya pasti bakalan negatif. Dan berapa lebihnya daripada 180? Berarti 30. Sin 30 adalah setengah. 1 guys. Oke. 1/2 seperti itu. Ini buat lebihnya. Oke. Dan itu dulu buat pembelajaran yang sekarang. Silakan kalian cek lagi di mana yang belum kalian paham, rute yang belum kalian paham itu di mana, mau di kuadran 1, 2, 3, 4, kemudian di dalam sudut-sudut istimewa yang ada di keseluruhan kuadran 1, 2, 3, 4 juga harus kalian kuasai sebelum lanjut ke materi persamaan trigonometri yang akan kita pelajari di kelas 11. Oke. Sekian dulu buat sekarang. Terima kasih. Silakan sharing di WhatsApp apabila ada pertanyaan ataupun yang belum paham, kita bisa diskusi bareng di sana. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.